Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bana? Terima kasih Bana berkesempatan menjadi orang yang observasi ya dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan saya tanya Bana dulu sebelum nanti Bana observasi di kelas ya. Nah, yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ana sampaikan pada kesempatan nanti di kelas ini? Tujuan pembelajaran materi yang kami saya sampaikan pada pertemuan berikutnya ini adalah tentang tujuannya adalah melalui teori diharapkan siswa dapat memahami ajaran Islam tentang larangan berpindah juga serta kemudian Tabayun ya. Nah, nanti ketika dalam proses pembelajaran itu apa yang akan Ibu Ana kembangkan yang ingin dicapai oleh Ibu Ana di sana? Yang pertama adalah bersama mengembangkan proses pembelajaran yang terkait dengan materinya. Pengembangannya adalah mengembangkan materi tentang ajaran Islam yang berhubungan dengan larangan memahami bahwa betul sekali di dalam Al-Quran itu ada larangan tentang berbeda. Dan yang kedua, bagaimana cara menghindari berbeda. Dan selanjutnya mengembangkan ajaran Islam bahwa di dalam Al-Quran itu ada anjuran untuk berperilaku tabayun. Betul-betul ada ayatnya, yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan terakhir, apa dampak negatif penggunaan media sosial. Kemudian yang lebih spesifik lagi untuk lebih memahami anak-anak langsung yang sendiri, bagaimana cara kita ini agar terhindar dari berita hoax. Berita hoax ya yang sedang sekarang. Nah, yang terakhir nanti apa yang strategi yang kira-kira Ibu Ana yang dipersiapkan agar materi tadi yang ingin dicapai bisa tepat sasaran pada strateginya adalah tentu saja diawali dengan mengumpulkan konsentrasi anak dan baik, kemudian ada pendekatan sebenarnya, selanjutnya masuk dalam materi, saya tampilkan video kontennya, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok dan kerja kelompok. Setelah itu mereka konsultasi dan melakukan tanya jawab. Kemudian kita menyimpulkan bersama-sama. Luar biasa. Ya baik, Mana terima kasih. Itu saja pertanyaan observasi. Nanti setelah itu nanti saya izin untuk mendampingi di kelas nanti Mana ya. Oke, untuk yang observasi saya akhiri makanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang cukup menarik. Ya. Sebelum itu mau cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir? Randy itu siapa? Oh, yang tapi sebelum itu Ibu akan mengajak kalian merenung sejenak anak sekalian, perhatikan, fokus, ya, merenung sejenak sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan fokus. Sejak umur 13 atau 14 tahun yang lalu kita lahir tanpa mengetahui apa-apa. Orang tua lah yang mengajari kita berbagai hal, yang merawat kita, yang bangun, orang tua kita bangun saat kita sakit, saat kita nangis. Kan beliau pulang tidur karena menguruskan. Ibu yang telah melahirkan kita dengan kesabaran sakit-sakit, mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita, menyambung kita
adalah ibu kita, padahal ibu kita yang mengajari kita, ibu kita yang mengajari kita berbicara. Tapi hari ini kita sudah pandai untuk menolak orang tua, berkata tidak pada orang tua. Oleh karena itu yang sekalian, mulai hari ini silakan kita berjanji di dalam hati agar suatu hari nanti saya ingin membahagiakan dan membanggakan. Selalu berdoa, menjadilah anak yang berbakti. Saya ingin sukses, saya ingin memberikan sesuatu kepada ibu saya, memberikan prestasi yang saya miliki, memberikan yang baru dan yang cantik. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang menjalani kehidupan saya dengan hormat, membuat orang tua saya tersenyum, dan saya berjanji akan membuat orang tua saya susah. Saya berjanji tidak akan meninggalkan orang tua saya lagi karena ulah saya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Tidak beralasan. Cara kita menghindari gibah dan ya. Oke. Selanjutnya materi tentang gibah. Ibu akan menampilkan materi singkatnya dalam video ini. Semoga tidak bermasalah videonya. Materi PAI kelas 7 bab 8 yaitu menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini sudah dilakukan DKI. Mari kita mulai dengan gibah. Dan apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk gibah karena diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah membujikan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada. Lalu kenapa orang-orang masih melakukan gibah? Ada beberapa alasan mengapa bisa terjadi gibah. Antara lain, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya, amarah yang tidak terkendali, serta bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Lalu bagaimana nih caranya menghindari gibah? Caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang membenci, berintegritas dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Perintah untuk tabayun itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terimalah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Tabayun saat ini merupakan tantangan tersendiri, apalagi di era modern. Sosial media menjadi sarang berita hoax yang sangat mudah mempengaruhi kita. Berikut ini ada beberapa dampak negatif yang dibawa dari sosial media, antara lain kebebasan informasi yang cenderung negatif seperti hoax dan pornografi, sikap sosial yang melemah. Secara berlalu, silakan dulu yang laki yang menghitung sampai 5. Satu, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Ingat nomornya? Enggak. Ingat nomornya, Nak? Enggak. Nah, sekarang yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dilakukan dengan Yang kedua, tuliskan arti surat Al-Hujurat. ayat 12. Ya, arti ayat surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Apa hukumannya jika melakukan riba? Apa hukumannya bila melakukan riba? Hukuman hendak dosa, dibenci orang lain. Kami dari kelompok 2 akan memperjelaskan apa penyebab terjadinya riba dan cara menghindarinya. Ya, penyebab riba dan cara menghindarinya. Yang lain fokus. Nomor 1, penyebab terjadinya riba. A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Yang kedua adalah cara menghindari riba. 1. Berkumpul dengan orang-orang soleh. 2. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang mengunjungi saudaranya. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga lisan. 5. Berpikir positif. Dan 6. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya
Nomor 2, dampak negatif media sosial. 1, kebebasan informasi. 2, sikap sosial yang melemah. 3, kelalaian dalam kewajiban agama. Nomor 3, cara agar terhindar dari berita hoax. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati halaman situs. 3. Periksa fakta. 5, cek kasihan foto. 6, ikut serta grup diskusi anti hoax. Sekian dari peserta kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang bertanya kelompok 2. Yang pertama, seberapa manfaat penyerangan terkait bermanfaat bagi A. Berhati-hati dalam menerima berita. B. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan konflik antar budaya. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. E. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Yang kelompok tadi ini jawab. Oke, anak sekalian, diskusi kita sedang kita laksanakan hari ini tentang tabayun dan tabayun dan ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah berarti menguji membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Penyebab terjadinya ghibah. Amarah yang tidak terkendali. Penyebab terjadinya ghibah. Rasa iri, dendam, egois, amarah yang berlebihan. Jadi apa-apa sekalian kalian, kita harus mengendalikan amarah ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari ghibah? Introspeksi diri, karena setiap kita pasti ada kesalahan. Ya. Orang bereaksi terhadap sikap kita karena ada unsur yang menyakiti dari diri kita yang membuat orang marah pada kita. Jadi jangan sedikit-sedikit kita salahkan orang lain. Karena mungkin di balik sikap orang itu kepada kita ada yang salah dengan diri kita. Jadi orang yang hebat adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Ya, dan menjaga lisannya, berpikir positif, berperasaan terbaik. Nah, bagaimana cara mengatasi informasi-informasi yang tidak baik tadi? Kita lakukan dengan tabayun. Siapa yang bahas tentang tabayun? Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Tabayun dengan meneliti setiap informasi agar kita bisa saling menghormati dan tidak saling menyakiti. Itu saja anak sekalian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu Ana ya? Baik Bu Ana, terima kasih. Bu Ana sudah melakukan pengabdian dari awal sudah berobservasi, kemudian pengambilan tadi bagaimana saya melakukan observasi terhadap Bu Ana pelajaran kelas. Kemudian ini sampai dengan momen terakhir yaitu pasca observasi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ana. Boleh Bu Ana ya? Oke. Yang pertama Bu Ana, pertanyaannya bagaimana perasaan Bu Ana setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi di kelas itu dengan ada saya yang observernya saya? Senang karena ada beberapa masukan yang saya coba lakukan. Yang pertama menyiapkan anak-anak itu lebih tidak merasa terbebani itu secara kegiatan pembelajaran dan mereka cukup antusias Untuk pembelajaran luar biasa. Nah, kemudian bagaimana dengan keaktifan anak-anak ketika dari kegiatan pembelajaran? Anak-anak cukup aktif sejak awal dari sedikit, kemudian saya ajak mereka merenung sejenak tentang niat dan tujuan mereka datang sekolah itu belajar sesuai sarannya. Saya berikan itu. Mereka cukup lucu waktu itu. Sebelumnya saya masuk ke materi menanyakan
sebagai gambaran awal bagaimana pengalaman mereka terkait dengan materi saya. Sesuai materi itu ya. Karena materinya kan tentang perilaku, jadi saya tanyakan tentang perilaku mereka, peran materi itu sebagai gambaran awal saya. Selanjutnya saya sampaikan video mereka musuh dan sangat fokus menyaksikan videonya. Lalu saya melakukan berbagai kelompok sesuai sarannya betul anak-anak di yang aktif sampai komit yang bisa dan mereka berinteraksi cepat. Kemudiannya proses diskusi, kemudian presentasi, ada tanya jawab juga. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Artinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang anak buat itu ya, sudah sesuai. Sesuai tujuan pembelajaran itu kan, saya dapat mendeskripsikan bagaimana ajaran Islam tentang larangan berperilaku gibah. Sesuai dengan materinya di bawah itu ya. Dan anjuran untuk berperilaku tabayun. Sekarang kalian anak mudah tersinggung, mudah membicarakan keburukan teman, biasanya sudah terjadi salah paham. Luar biasa. Ini materinya sangat penting. Artinya tujuannya itu pas sesuai dengan tujuan harapkan. Berarti artinya yang berikutnya sesuai dengan keberhasilannya ya. Keberhasilan siswa tentang memahami materi. Saya karena melalui proses yang saya jelaskan tadi, anak-anak pada saat presentasi itu kan mereka ada sesi tanya jawab, mereka punya peluang untuk bertanya sesuai dengan yang mereka alami. Jadi mereka mendapatkan gambaran. Di situ saya selipkan untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat lagi teman-teman. Itu tidak ngambang ya teman-teman. Ya, sesuai dengan materi gibah dan tabayun. Artinya berhasil kalau kita lihat. Sesuai dengan contoh. Kemudian yang berikutnya praktek baik yang sudah Ibu Ana tadi lakukan seperti apa misalnya sehingga siswa tadi tertarik ya. Ibu Ana menurut Ibu Ana yang baik yang sudah dilakukan tadi. Praktik baik mulai dari yang sederhana seperti renungan itu kan hal baru, jadi mereka fokus. Kemudian videonya itu mereka juga fokus, tapi mungkin perlu ditambah ada dalam videonya contoh kasus gitu. Ya, kasus yang gibah dan tabayun. Kemudian mereka melakukan tanya jawab dengan sangat konsentrasi, bebas bertanya tanpa ada tekanan. Jadi mereka saling tanya jawab, diskusinya lancar. Nah, kira-kira menurut Ibu Ana setelah sudah melakukan tadi sampai dengan praktik baik, rencana tindak lanjutnya kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi atau sudah merasa sudah bagus yang sudah dilaksanakan? Dalam setiap pembelajaran itu biasanya perencanaan jarang sekali berhasil kita lalui dengan sempurna. Pasti ada saja evaluasinya. Contohnya kemarin videonya menurut saya kurang maksimal karena kurang dialognya, kasusnya tidak ada. Kemudian saat presentasi anak-anak tanya jawabnya karena terbatas waktu. Mereka masih ada yang bertanya tapi waktunya sudah mungkin lebih diatur lagi ke depannya. Berarti kita manajemen waktunya nanti untuk tindak lanjutnya. Luar biasa Ibu Ana, terima kasih dari yang sudah kita lakukan mulai dari pengamatnya juga sudah bagus sampai dengan saat ini. Untuk Ibu Ana, terima kasih bersedia menjadi kunci saya dan menjadi orang yang diobserver oleh saya ya. Untuk dari saya terima kasih Ibu Ana atas waktu dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nikah dengan orang Sumbawa hanya itu suami sini. Oh, suami di sini. Ya, kalau tinggal suami itu memang harus itu harga mati. Jadi itu kalau saya paling enak buat perempuan tadi. Tidak ada dipaksul itu. Tidak ada istimewa itu. Itu hak kita Ya, itu hak kita perempuan. Mutasi karena ikut suami itu hak perempuan. Dan hampir tidak ada yang mampu menolak alasan. Ya, dan itu memudahkan kita. Ya, tidak ada yang mampu menolak itu untuk mutasi dengan alasan itu. Oh, saya kira sudah lama, tapi sudah menjadi guru sudah lama betul.
Sudah 14 tahun. Oh, Samaan pengangkatannya, Bu. tergambar dari cara beliau menyampaikan. Di sini saya tulis sudah sangat mampu merefleksi proses pembelajaran. Alhamdulillah. Ya, jadi dengan kalimat-kalimat yang Ibu gunakan sudah kelihatan sekali pakat garamnya sudah sangat. Kemarin saya ketemu di hutan beli baju, beli muda, beli beda sekali gayanya, kemudian sedikitnya di bawah kita, seangkatan sama sedikitnya seangkatan sama jadi polanya. Tapi yang saya kagumi adalah teman-teman muda itu mau belajar. Nah, dari dia berdua yang saya dapat adalah pelajaran dokter itu. Memang dulu saya masih mau mengajar berapa lama pun tetap orang dulu dan tetap setia untuk belajar, bukan hanya mengajar ya. Seperti semangat dia mau dibagikan oleh Pak Sul, kemudian dia mau menerima kisah dia menyampaikan bahwa satu hal yang baru yang dilakukan dan disadari merasa bermanfaat di kami dulu di grup penggerak kami diajarkan satu hal, kegiatan tanpa refleksi 0%. Setiap kegiatan itu harus kita evaluasi, harus kita sekalipun refleksi itu terjadi dalam diri kita pribadi tidak secara personal. Kami kemarin ada pertemuan literasi. Secara umum kami belum sempat refleksi barengan rame betul dah. Tapi di arena waktu itu kami sempat refleksi bersama Bolago sempat refleksi. Artinya refleksi itu harus sesuatu yang wajib hukumnya. Kalau ingin melakukan sesuatu lebih baik lagi ke depan maka refleksi. Sekali lagi terima kasih. Arwah saya. Oke kan.